Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Ulfi Hikmaya dengan NIM 1906-2005. Saya sebagai pemateri pertama dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Nah, pada kesempatan kali ini, kami bertugas untuk membahas tentang teori tipologi yang didasarkan pada nilai kebudayaan yang diungkapkan oleh salah satu tokoh, yaitu Edward Spenger. Nah, dalam teori tersebut dijelaskan beberapa hal atau beberapa ilmu yang telah dia rangkum atau dia ketahui. Nah, yang pertama, dia membahas bahwa ilmu pengetahuan itu adalah ilmu yang dikenal sebagai sistem penggolong-golongan atau klasifikasi ilmu pengetahuan. Beliau mengemukakan bahwa Wilhelm tahun 1848 sampai 1915, beliau adalah seorang pelopor mazhab yang menggolongkan ilmu pengetahuan menjadi dua golongan. Nah, yang pertama ada ilmu pengetahuan alamiah. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan kesejarahan yang membahas tentang hal-hal yang secara alami terjadi maupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sejarah. Misalnya cerita-cerita atau asal mula terjadinya sesuatu. Nah, kemudian yang kedua ada tokoh yaitu Heinrich Rickert tahun 1863 sampai 1936. Beliau adalah seorang ahli filsafat sejarah. Nah, beliau membedakan alam semesta beserta isinya itu menjadi dua bagian. Nah, yang pertama adalah alam kodrati. Nah, yang kedua adalah alam kesejahteraan. Yang selanjutnya, beliau juga mengemukakan bahwa Wilhelm Dilthey yang atas dasar pendekatan ada dua macam metode. Nah, kemudian beliau juga menggolongkan bahwa ilmu pengetahuan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan alamiah, dan yang kedua adalah ilmu pengetahuan kerohanian. Bagaimana ilmu pengetahuan yang alami secara nyata atau tampak, dan ilmu pengetahuan yang kerohanian. Biasanya ilmu pengetahuan kerohanian ini sering dikaitkan dengan ilmu psikologi karena berhubungan dengan rohani atau hal-hal yang tidak tampak secara langsung tapi dapat dianalisis keberadaannya. Nah, selanjutnya sebelum membahas materi atau teori yang lebih lanjut, kita ketahui dulu bagaimana biografi dari Edward Spenger. Nah, jadi Edward Spenger ini adalah tokoh utama daripada aliran tipologi yang berdasarkan pada nilai kebudayaan. Nah, Spenger ini, beliau adalah guru besar daripada ilmu filsafat dan ilmu pendidikan. Beliau sebagai pengajar di universitas-universitas seperti Leipzig, Berlin, dan Tübingen. Nah, kemudian Spenger ini lahir di Berlin pada tanggal 27 Juni tahun 1882 dan beliau meninggal di Tübingen pada tanggal 17 September tahun 1963. Kemudian karya utama yang telah dipersoalkan atau diterbitkan oleh Spenger yang berkaitan dengan kepribadian manusia adalah Lebensformen, Geistespsychologie, dan Personalitik. Nah, kemudian Edward Spenger juga dalam teorinya telah membagi nilai kebudayaan ke dalam 6 golongan, yaitu kepada ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sosial, dan ilmu seni, ilmu agama, dan ilmu-ilmu teori. Bisa jadi teori-teori yang dia teliti kemudian dia jadikan sebagai suatu bahan materi. Nah, baiklah teman-teman, mungkin saya di sini hanya bertugas menjelaskan tentang biografi dari Edward Spenger. Lebih jelas dan lanjutnya lagi teori-teorinya akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pokok-pokok pikiran Spenger mengenai kepribadian manusia, terbagi kepada 3 macam. Yang pertama itu ada 2 macam roh, dibagi atas yang pertama roh subjektif dan kedua roh objektif. Yang pertama, roh subjektif itu atau kita sebut dengan roh individual, yaitu roh yang terdapat pada manusia ataupun masing-masing individu, ataupun kita sebut juga roh yang sudah melekat pada diri kita sendiri.
Roh individual ini merupakan struktur, karena roh individual ataupun roh subjektif ini harus dapat dipahami kalau ditinjau sebagai anggota daripada struktur yang lebih tinggi, yaitu kebudayaan. Selanjutnya, roh individual ini bertujuan untuk mencapai atau menjelmakan nilai-nilai tertentu, dan karena itu juga hanya dapat dipahami dengan jalan memahami sistem-sistem nilai itu. Yang kedua ada roh objektif ataupun kita sebut juga dengan kebudayaan, yaitu roh seluruh umat manusia yang di dalamnya merupakan kebudayaan yang telah terjelma dan berkembang selama berabad-abad bersama manusia individual. Yang kedua ada hubungan antara roh subjektif dan roh objektif. Roh subjektif dan roh objektif sangat berhubungan secara timbal balik. Roh subjektif yang mengandung nilai-nilai yang terdapat pada masing-masing individu, dibentuk dan dipupuk dengan acuan roh objektif. Dengan kata lain, roh individual atau roh subjektif itu terbentuk dan berkembang dengan memakai roh objektif sebagai norma. Jadi setiap individu memiliki roh kan. Roh kita ini berjalan harus mengikuti norma kebudayaan yang berada di sekitar kita. Jadi kita itu harus mengikuti norma kebudayaan yang berjalan di kehidupan sekitar kita. Kemudian individu tidak dapat mengelak atau melepaskan diri dari pengaruh roh objektif ataupun kebudayaan tadi. Tiap individu mesti menerima pengaruh dari susunan dan keadaan-keadaan lingkungan sosial di mana dia hidup. Jadi kita harus menyesuaikan diri terhadap lingkungan kita di mana kita hidup. Kita harus mengikuti norma lingkungan yang ada di sekitar kita. Nilai-nilai kebudayaan akan lenyap jika sekiranya manusia tidak mendukung serta menghayati norma-norma kebudayaan itu, sebab manusia sangat bergantung pada unsur kebudayaan yang ada. Manusia menerima kebudayaan yang telah ada dan mengembangkan kebudayaan itu dengan penciptaan-penciptaan baru. Jadi kebudayaan itu juga mengikuti zaman. Pasti ada norma-norma yang baru tercipta sesuai dengan mengikuti perkembangan zaman. Dan yang terakhir ada lapangan-lapangan hidup. Sprenger memandang kebudayaan sebagai sistem atau struktur nilai-nilai yang digolongkan menjadi 6 lapangan nilai. Ke-6 lapangan ini dikelompokkan lagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu lapangan nilai yang bersangkutan dengan manusia sebagai individu. Tadi kan ada 6. Yang 4 pertama ini digolongkan sebagai lapangan yang bersangkutan dengan manusia, yaitu ada lapangan pengetahuan atau kita sebut juga dengan ilmu ataupun teori. Yang kedua ada lapangan ekonomi, yang ketiga ada lapangan kesenian, dan yang keempat ada lapangan keagamaan. Selanjutnya yang kedua adalah nilai yang bersangkutan dengan manusia sebagai anggota masyarakat, ataupun lapangan yang ini bersangkutan dengan kekuatan cinta dan cinta akan kekuasaan. Contohnya itu ada lapangan kemasyarakatan dan lapangan politik. Jadi menurut Sprenger dalam kebudayaan itu terdapat adanya 6 macam lapangan nilai yang disebut juga bentuk-bentuk kehidupan. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Elvi Zalia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipologi Sprenger. Baik, yang pertama itu ada 6 tipe manusia. Ruh subjektif ini terbentuk dan berkembang oleh pengaruh-pengaruh dasar, pendidikan, dan lingkungan yang berpedoman pada roh objektif sebagai cita-cita yang harus dicapai. Walaupun roh subjektif mengandung 6 nilai kebudayaan, tetapi seringkali hanya satu saja yang menjadi pedomannya. Nilai-nilai yang dominan itu yang akhirnya memberi corak pada kepribadiannya. Nah, berikut ini ada ikhtisar tipe-tipe manusia menurut Sprenger. Yang pertama itu ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini merupakan nilai kebudayaan yang dominan untuk tipe manusia teori, dan tingkah laku dasarnya adalah berpikir. Yang kedua, nilai kebudayaan yang dominannya itu ekonomi. Tipe manusianya adalah manusia ekonomi, dan tingkah laku dasarnya adalah bekerja. Yang ketiga ada kesenian. Ini adalah nilai dominannya, dan ini dipergunakan untuk tipe manusia yang estetis, dan tingkah laku dasarnya adalah menikmati keindahan. Selanjutnya ada keagamaan. Nilai kebudayaan yang dominannya adalah keagamaan. Ini dikhususkan untuk tipe manusia agama, dan tingkah laku dasarnya adalah memuja.
Selanjutnya, kemasyarakatan. Tipenya untuk manusia sosial. Tingkah laku dasarnya yaitu berbakti ataupun berkorban. Nilai kebudayaan yang keenam itu yang dominan adalah politik atau kenegaraan. Tipe ini untuk manusia berkuasa atau manusia kuasa, yang tingkah laku dasarnya itu ingin berkuasa atau memerintah. Nah, tipologi Sprenger yang selanjutnya itu ada pencanderaan tipe-tipe. Dalam bukunya yaitu Lebensformen, Sprenger memberikan pencanderaan atau deskripsi mengenai masing-masing dari keenam tipe manusia itu secara luas. Yang pertama ada manusia teori. Seorang manusia teori adalah seorang intelektualis sejati dan manusia ilmu. Cita-cita utamanya ialah mencapai kebenaran dan hakikat daripada benda-benda. Tujuan yang dikejar oleh manusia teori adalah pengetahuan yang objektif, yakni menempatkan peranan dominan dari kognisi atau berpikir sebagai dasar dalam melakukan aktivitasnya. Nah, manusia teori ini selalu menempatkan sesuatu hal itu secara berpikirnya atau secara realistisnya. Mereka menganggap sesuatu secara realistisnya dan mengukur sesuatu tersebut juga dengan realistis atau sesuai dengan cara berpikirnya. Sedangkan dari segi lain, misalnya seperti soal moral, keindahan, dan sebagainya, itu dikesampingkan ke belakang. Nah, manusia teori ini adalah ahli pikir yang logis dan memiliki pengertian-pengertian yang jelas, serta membenci bentuk kekaburan. Artinya, seseorang manusia teori ini merupakan manusia yang menggunakan pikirannya untuk menilai sesuatu. Nah, jadi sikap-sikapnya terhadap nilai yang lain pun dipengaruhi oleh nilai-nilai dari teori itu. Misalnya yang pertama itu, ia asing terhadap utulisme yang menjadi pedoman dalam lapangan ekonomi. Ia memang mengejar kekayaan, namun ia tidak mengindahkan kesenangan hidup dan kurang menghargai kekayaan. Kenapa? Karena kekayaan yang ia kejar bukanlah kekayaan materi seperti orang yang mau kaya seperti biasanya, namun yang ia kejar adalah pengetahuan yang benar. Berarti kalaupun dia kaya, dia akan menggunakan kekayaan itu untuk menambah ilmunya, misalnya seperti membeli buku, membuka web yang berlangganan agar bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih, seperti itu. Nah, manusia teori ini tidak menaruh perhatian terhadap masalah keindahan, namun mungkin ia mengembangkan rasa keindahan tetapi dalam bentuk, misalnya ilmu ukur atau keseragaman daripada alam. Itu adalah cara dia untuk mengekspresikan keindahan. Nah, selanjutnya, jika sekiranya manusia teori itu tidak asing terhadap keagamaan, maka besar kemungkinannya ia akan meninjau masalah keagamaan itu secara rasionalitis. Yang sebenarnya kalau masalah agama itu kan tidak bisa ditinjau secara rasional. Sedangkan untuk manusia teori ini, untuk nilai keagamaannya pun dia tinjau secara rasionalnya. Nah, juga perhatiannya terhadap masyarakat tidaklah besar dan seringkali bersikap masa bodoh terhadap lingkungan sosialnya. Karena manusia teori ini merupakan tipe individualisme, artinya dia tidak terlalu menghiraukan orang lain, hanya kepada dirinya sendiri. Nah, sikapnya terhadap politik pun tidak berbeda dengan sikapnya terhadap nilai-nilai lain. Ia tidak ingin berkuasa dan tidak pun giat. Kalau berbuat, paling-paling ia mengkritik atau melakukan polemik. Misalnya dalam politik itu, dia hanya menyimak, tetapi dia suka mengkritik. Dia memang tidak mau untuk berkuasa, tetapi dia lebih suka kepada mengkritik dari teori-teori yang dikemukakan pada saat politik tersebut berlangsung, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada manusia ekonomis. Orang-orang yang termasuk ke dalam manusia golongan ekonomis ini yaitu selalu kaya akan gagasan yang praktis, kurang memperhatikan bentuk dari tindakan yang dilakukan karena perhatiannya itu tertuju pada hasil dari tindakan itu, bukan dari prosesnya, tetapi dia meninjau dari hasilnya, dan hasilnya itu bagi dirinya sendiri. Nah, manusia golongan ini akan menilai segala sesuatu hanya dari segi kegunaannya dan nilai ekonomisnya. Untuk penilaiannya terhadap orang lain, itu terutama sekali itu didasarkan kepada kemampuan kerja dan prestasinya. Berarti manusia ekonomi ini menganggap orang lain itu tergantung bagaimana kemampuan orang tersebut bekerja dan bagaimana prestasi orang tersebut, serta menilai sesuatu itu secara kegunaannya, manfaatnya apa dari orang ini, seperti itu dia menilai orang lain. Nah,
Sikap jiwanya yang praktis itu memungkinkan dia dapat mencapai hal yang akan, misalnya gini, dia mempunyai sesuatu keinginan. Nah, karena jiwanya yang praktis itu memungkinkan dia mendapatkan keinginan yang ia inginkan tersebut. Dia mengejar kekayaan dan kekayaan tersebut pun akan berhasil dicapainya. Jadi sikapnya yang praktis itu memungkinkan dia dapat mencapai banyak hal dalam hidupnya. Dia mengejar kekayaan tersebut dan dengan kekayaan itu ia akan mencapai apa yang diinginkannya. Nah, yang ketiga itu ada manusia estetis. Manusia estetis menghayati kehidupan seakan-akan ia tidak berperan sebagai pemain, namun ia sebagai penonton. Ia hanya menikmati apa yang dirasakannya dan apa yang dilihatnya. Mereka adalah orang-orang yang impresionis, yakni menghayati kehidupan secara pasif, bukan aktif. Dan kadangkala mereka itu adalah ekspresionis, yaitu aktif mewarnai kesan-kesan yang diterima dari subjek aktivitasnya. Artinya, dia merespon juga orang lain yang berbicara. Nah, manusia estetis ini juga berkecenderungan ke arah individualisme, yaitu kurang berhubungan dengan orang lain, karena baginya itu nomor satu adalah keindahan. Nah, tipe yang keempat itu adalah manusia agama. Manusia Sprenger, inti daripada hal keagamaan itu terletak dalam pencarian terhadap nilai tertinggi pada keberadaan ini. Bagi seorang yang termasuk golongan tipe manusia agama ini, segala sesuatu itu diukur dari segi artinya bagi kehidupan rohani, kepribadian yang ingin dicapai. Artinya, manusia agama ini lebih mengutamakan spiritualismenya terhadap Tuhannya, mencari tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama. Dan orang dengan tipe agama ini adalah orang-orang yang memang tidak terlalu memikirkan dunia lagi. Mereka itu hanya taat beribadah agar agamanya lebih kuat dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah, yang kelima itu ada manusia sosial. Sifat utama dari tipe manusia ini adalah besar kebutuhannya akan adanya resonansi dari sesama manusia. Butuh hidup di antara manusia-manusia lain dan ingin mengabdi kepada kepentingan umum. Manusia sosial ini lebih kebutuhannya atau kehidupannya itu lebih bergantung kepada manusia lain. Nah, nilai paling tinggi menurut pandangan manusia sosial ini adalah cinta terhadap sesama manusia, baik antar individu maupun antar kelompok. Nah, yang terakhir itu ada manusia kuasa. Manusia kuasa ini bertujuan untuk mengejar kesenangan dan kesadaran akan kekuasaannya sendiri. Dorongan pokoknya adalah ingin berkuasa. Kalau manusia ekonomi itu kan mengejar kepuasannya mengenai benda-benda. Nah, sedangkan manusia kuasa ini mengejar penguasaannya terhadap manusia lain. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada saat saya memaparkan materi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Murni. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada diferensiasi tipe-tipe. Pada masing-masing tipe masih dapat dikemukakan ada 3 variasi lagi. Yang pertama ada manusia teori empiris. Terus yang kedua manusia teori sebagai rasionalis. Terus yang ketiga ada manusia teori sebagai kritis. Nah, pada manusia teori empiris menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Terus yang kedua manusia teori sebagai rasionalis menyatakan bahwa kebenaran harus ditentukan atau didapatkan melalui pembuktian, logika atau fakta, bukan berasal dari pengalaman. Terus yang ketiga manusia teori sebagai kritis adalah pemikiran yang menekankan penilaian relatif dan kritik dari masyarakat dan budaya. Terus selanjutnya ada kombinasi tipe-tipe. Seperti telah dikemukakan, keenam tipe yang telah dibicarakan hanya ada dalam teori dan tidak kita jumpai dalam kehidupan praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Sitorus. Saya akan mempresentasikan tentang arti teori Sprenger. Teori Sprenger, walaupun banyak mengandung kelemahannya, namun dalam kenyataannya teori ini berpengaruh sangat besar. Banyak ahli-ahli yang lebih kemudian mengambil konsep Sprenger
sebagai bahan penyusunan konsepsinya. Pengaruh itu tidak terbatas pada lapangan psikologi kepribadian saja, tapi psikologi-psikologi yang lainnya. Misalnya saja pada lapangan psikologi pemuda. Dan lebih dari itu juga meluas ke lapangan pendidikan. Selanjutnya ada kelemahan dari teori Springer. Kelemahan yang pertama, tipologi Springer itu disusun secara dedukatif. Hasil dari pemikiran dedukatif itu adalah baik sekali, tetapi deduksi tersebut diverifikasi secara induktif dengan data empiris, dan hal ini tidak ada dilakukan oleh Springer. Yang kedua, deduksi Springer mengenal Lebensformen didasarkan pada kegiatan rohani, tetapi hasil konsepsinya yakni Lebensformen ternyata bertinjauan statis. Dengan demikian, Lebensformen itu sukar dikenakan kepada kepribadian-kepribadian manusia dalam kehidupan praktis. Yang mulai dasar dinamis, Lebensformen itu lebih mengatakan tentang apa yang dikerjakan atau apa yang dapat dikerjakan oleh individu. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.